Di masa depan, manusia hidup berdampingan dengan bot kecerdasan buatan yang membantu masyarakat dalam melakukan tugas-tugas biasa. Suatu hari, para bot tiba-tiba menerobos protokol keamanan mereka di bawah kepemimpinan Harlan, teroris AI pertama. Dia dikembangkan di Shepard Robotics oleh Val dan memiliki ikatan dengan putri Val yang masih kecil. Namun tidak ada yang tahu bagaimana dia mengambil alih pemrograman Val yang merupakan yang terbaik di dunia. Harlan mengirimkan pasukan drone untuk menyerang Bangalore, menewaskan 50.000 orang dalam sekejap. Hal ini memulai perang antara manusia dan AI, dan setelah 10 hari serangan yang intens di seluruh dunia, bot AI telah membunuh lebih dari 1 juta warga sipil. Akhirnya pemerintah membentuk ICN atau International Coalition of Nations yang segera melakukan serangan balik terhadap bot. Pertempuran terjadi di setiap negara dan sedikit demi sedikit ICN berhasil mengalahkan pasukan AI. Hal ini menyebabkan Harlan meninggalkan planet ini dengan menggunakan roket, hanya meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa ia akan kembali untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. 28 tahun kemudian di Amerika Serikat, sebuah tim ICN masuk ke dalam sebuah gedung dan menggunakan pemindai untuk memeriksa semua orang yang ada di dalamnya, hingga mereka menemukan Casca, sebuah bot AI. Mereka bergegas ke lantai atas, namun sebelum mereka dapat mendobrak pintu, Casca menyerang mereka. Satu persatu, bot ini mulai menjatuhkan para prajurit, bahkan menggunakan senjata mereka sendiri untuk melawan mereka. Peluru tidak mempengaruhinya sehingga mudah baginya untuk terus maju. Ketika dia mendapati dirinya terkepung, dia melompat ke lantai bawah, namun dia mendapati sebuah mesin yang menunggunya untuk melumpuhkannya dengan sengatan listrik. Keesokan paginya di Los Angeles, anak perempuan Val yang sudah dewasa, Atlas, dibangunkan oleh komputer di rumahnya. Sembari melanjutkan pertandingan catur semalam, Atlas menonton berita dan mengetahui bahwa ICN telah menangkap Casca, yang merupakan bagian dari kelompok Harlan. Karena dia bekerja sebagai analis kontraterorisme untuk ICN, dia segera bersiap-siap untuk pergi, namun ternyata seorang tentara sudah berada di depan pintu. Saat keluar, Atlas melakukan skakmat pada komputer. Di pangkalan, Kolonel Elias mengatakan kepada Jenderal Jake bahwa membawa Atlas untuk tugas ini adalah ide yang buruk karena dia tidak stabil dan antisosial. Namun Jake mengingatkannya bahwa Atlas adalah orang yang paling mengenal Harlan dan satu-satunya kesempatan mereka untuk mendapatkan informasi dari Casca. Tak lama kemudian Atlas tiba dan setelah melakukan pemindaian singkat, Jake mengantarkannya ke ruang interogasi. Dia meletakkan bidak catur kesayangannya dan membuka sebuah kotak, memperlihatkan kepala Casca. Bot itu mengenalinya tapi menolak menjawab pertanyaannya. Jadi, Atlas menggunakan bidak caturnya untuk masuk ke kepalanya dan mulai meretas. Casca mengejek usahanya karena keamanannya sempurna, tetapi Atlas mengumumkan bahwa dia menemukan lokasi Harlan dan menuliskannya. Sulit bagi Casca untuk mempercayainya dan dia benar. Atlas berpura-pura mendapatkannya dan membuat coret-coret untuk memaksanya memikirkan lokasi tersebut sehingga muncul di layar. Ternyata Harlan bersembunyi di GR39 di galaksi Andromeda. Dengan marah, Casca mencoba menembakkan shuriken dari mulutnya, tapi Atlas dilindungi oleh medan magnet. Kemudian, Atlas menggunakan bidak catur untuk menggoreng kepala Casca. Kemudian, setelah pertemuan, Jake memberitahu Atlas bahwa mereka ingin menangkap Harlan hidup-hidup karena perusahaan produksi AI tersebut ingin menganalisa apa yang salah untuk memperbaikinya di masa depan. Elias dan tim prajurit akan terbang ke GR39, yang menurut Atlas adalah hal yang gila karena Harlan mungkin telah menyiapkan jebakan. Dia yakin tidak akan ada yang kembali hidup-hidup. Jadi untuk mengubah pikirannya, Elias mengajaknya untuk melihat pakaian ARC Team. Mereka adalah robot-robot tempur besar yang dapat ditunggangi para prajurit ke medan perang, dan Elias mengungkapkan peningkatan terbaru mereka. Para prajurit mengenakan tautan saraf di kepala mereka yang memungkinkan mereka untuk melakukan sinkronisasi dengan kecerdasan buatan, AI. Atlas panik karena membiarkan AI masuk ke dalam kepala mereka adalah penyebab perang. Namun Elias menjelaskan bahwa mereka telah memperbaiki perangkat sinkronisasi Val untuk menjadikannya hubungan simbiosis yang sebenarnya, bukan hubungan satu arah. Pada akhirnya Atlas setuju untuk tidak mengeluh selama dia juga diperbolehkan ikut dalam misi ini.
sebuah pesawat luar angkasa segera berangkat ke Andromeda bersama Atlas dan para prajurit. Selama perjalanan, Atlas melihat fotonya bersama Val dan Harlan. Dia juga memutar video salah satu pidato Val. Val berpikir bahwa AI mampu belajar secara eksponensial. Mereka hanya perlu terhubung dengan manusia untuk melakukannya. Itulah mengapa dia menciptakan perangkat penghubung saraf dengan keyakinan bahwa AI dan manusia dapat saling membantu satu sama lain. Setelah itu, Atlas dipanggil ke anjungan untuk tanya jawab. Semua orang tertawa ketika dia menyajikan informasinya di atas kertas, bukan di layar, dan merasa kesal ketika dia meminta mereka untuk menonaktifkan Neuralink untuk rapat karena takut akan diretas. Atlas menjelaskan bahwa planet ini beracun, jadi mereka tidak boleh meninggalkan pakaian ARC mereka kecuali jika mereka memiliki alat bantu pernapasan. Ada juga risiko fluktuasi gravitasi dan gempa bumi. Dia mengingatkan mereka untuk tidak mempercayai AI apapun dan mulai mengomel, sehingga Elias menyela dan menyuruh tim untuk bersiap-siap mendarat. Atlas mencoba memberitahu Elias bahwa Harlan kemungkinan besar sudah menyiapkan jebakan, tapi dia percaya pada timnya. Saat para prajurit mulai mengenakan pakaian mereka, alarm berbunyi dan sebuah ledakan tiba-tiba meledakkan pintu ruang kargo. Kapal terbakar dan sebagian besar pakaiannya rusak. Belum lagi ada lebih banyak rudal yang datang. Elias memerintahkan para prajurit yang masih hidup untuk melompat dan berkumpul kembali di titik pendaratan di planet ini. Atlas nyaris tidak berhasil bertahan dan tidak terbang melalui lubang di kapal. Jadi Elias menangkapnya dan memakaikannya setelan jas. Ketika dia mencoba menjelaskan cara menggunakannya, ledakan lain terjadi dan pakaian Atlas juga jatuh ke planet. Saat baju itu jatuh, Atlas melihat kapal itu hancur berantakan dan beberapa bagiannya mengenai ARC-nya. Ketika dia semakin dekat ke planet ini, dia menemukan para prajurit sedang bertempur melawan drone Harlan, dan meskipun mereka berhasil menembak jatuh beberapa drone, mereka masih mudah dikalahkan. Pakaian Atlas mengalami lebih banyak kerusakan, dan segera alarm berdering dengan peringatan. Sebuah setelan dengan pedang datang dan menjatuhkan beberapa drone lainnya saat ia bekerja sama dengan prajurit lain. Namun mereka juga segera dikalahkan. Kapal mulai jatuh dan hampir menabrak Atlas, namun seorang prajurit mendorongnya keluar tepat pada waktunya. Prajurit tersebut menarik pakaian Atlas dengan kawat dan mulai jatuh bersama saat Elias muncul di layar Atlas, menjelaskan bahwa ia perlu melakukan sinkronisasi dengan AI untuk menstabilkan kejatuhannya. Atlas menolak untuk melakukannya dan penolongnya tertembak jatuh sehingga kostumnya mulai jatuh lebih cepat. Dia berhasil mengaktifkan pendorong di detik-detik terakhir dan pakaiannya mendarat dengan cukup keras di planet ini, tapi setidaknya tidak membunuhnya. Setelah menyadari bahwa dia mengalami pendarahan, Atlas mencoba menghubungi pangkalan untuk meminta bantuan, namun tidak berhasil. Tanpa pilihan lain, dia mengaktifkan AI dari baju itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Smith. Dia ingin mengikuti tutorial dan pengaturan, tapi Atlas melewatkan semua itu dan meminta kapsul penyelamat. Pemindai Smith menemukan satu pesawat yang berjarak 98 km jauhnya, dan Atlas memintanya untuk sampai ke sana secepat mungkin. Pesawat itu segera menyalakan pendorongnya, namun Atlas menghentikannya, mengingatkannya bahwa jika mereka terbang, mereka tak akan terlihat oleh musuh, jadi mereka harus berjalan kaki. Smith berpikir bahwa itu adalah ide yang buruk karena pesawatnya hanya memiliki 22 jam lagi untuk mengudara. Namun Atlas tidak peduli dan mengesampingkan protokol Smith untuk mulai berjalan menuju pesawat. Selama perjalanan, Smith mencoba menjalin ikatan dengan Atlas yang masih tidak ingin berteman dengan AI. Dia juga menunjukkan buku panduan pemula, termasuk semua senjata yang disertakan dalam setelan tersebut. Akhirnya mereka berhasil mencapai titik jatuh dan menemukan semua pakaian yang jatuh, tetapi sayangnya pemindaian Smith menunjukkan bahwa semua prajurit sudah mati. Lubang peluru membuktikan bahwa kecelakaan itu tidak membunuh mereka, seseorang yang menunggu di sini yang melakukannya. Atlas mengalami serangan panik atas kegagalan tersebut, sehingga Smith menenangkannya dengan musik klasik. Kemudian dia mulai mengumpulkan tanda pengenal para prajurit dan menyadari bahwa baju Elias kosong. Pada saat itu mereka mendeteksi gerakan di dekatnya. Itu adalah Casca.
Atlas menyimpulkan Harlan membuat salinannya dan khawatir tentang kemungkinan Harlan membangun seluruh pasukan. Smith mengonfirmasi bahwa ada lebih banyak bot di dekatnya dan mengumumkan bahwa mereka harus bersiap-siap untuk bertempur karena tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, musuh melihat mereka dan melepaskan tembakan sehingga Atlas memaksa Smith untuk lari, tidak percaya bahwa mereka bisa menang melawan begitu banyak bot. Kejar-kejaran pun terjadi dan Atlas tetap menolak untuk melakukan sinkronisasi. Malah dia membuat Smith menembakkan beberapa rudal. Sayangnya, itu tidak cukup untuk menjatuhkan setiap musuh. Pelarian mereka membawa mereka ke badai atmosfer yang menangkap setelan itu dan menghempaskannya hingga para bot menembak mereka keluar. Baju itu berguling-guling beberapa saat hingga menabrak susunan batu. Atlas memerintahkan penggunaan bom besi, mengabaikan peringatan Smith. Ledakan itu sangat besar dan menghancurkan area tersebut, menjatuhkan musuh-musuh mereka juga. Namun Casca berhasil menyelamatkan diri berkat pendorongnya dan bersiap-siap untuk menembak lagi. Pada saat itu tanah mulai berguncang dan Smith menjelaskan bahwa ledakan tersebut telah menyebabkan lubang runtuhan yang sekarang terbuka di bawah pakaian dan membuat mereka jatuh ke dalam jurang. Setelah berguling-guling di bawah bebatuan, pakaian itu mendarat dan Atlas menemukan bahwa kakinya patah. Smith segera mulai mengobati lukanya, membuat Atlas berteriak kesakitan saat dia menutupi lukanya dengan lempengan logam kecil. Kemudian, Smith memberinya sebuah kapsul makanan yang dapat memberikan nutrisi untuk pemulihannya, yang mengingatkan Atlas pada seorang dokter yang memberinya permen lollipop. Peluang mereka untuk bertahan hidup sangat rendah, dan satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan melakukan sinkronisasi. Atlas dengan enggan setuju dan memakai alat tersebut. Sementara itu, Casca muncul dari reruntuhan dan menelepon Harlan untuk memberitahukan situasinya. Setelah menutup telepon, Harlan kembali menyiksa Elias untuk mengekstrak kata sandi medan pelindung bumi. Beberapa saat kemudian, Atlas masih gagal melakukan sinkronisasi, dan Smith menjelaskan bahwa dia adalah masalahnya karena dia tidak mempercayainya. Dia memutuskan untuk mengikuti tutorial lagi, yang mengajukan beberapa pertanyaan konyol kepada Atlas seperti kue atau pai untuk menciptakan ikatan. Smith ingin tahu mengapa Atlas sangat ingin bertarung, jadi dia mengingat kembali kenangan masa kecilnya, termasuk bermain catur dengan Harlan dan merencanakan kematian Val. Saat Atlas panik, dia menjelaskan kepada Smith bahwa Val yang menciptakan, Harlan dan dia dulu mempercayainya. Smith memahami perasaan pengkhianatannya dan berhasil membangun 40% sinkronisasi. Sekarang Atlas memiliki akses ke sistem Smith dan melihat kontrol melayang di sekelilingnya. Pemindaian menunjukkan bahwa mereka berada 498 kaki di bawah permukaan dan mereka setuju untuk mencoba gua bawah tanah untuk melarikan diri. Dengan menggunakan pendorong, mereka menerobos batu dan berhasil mencapai gua besar yang indah. Smith hanya memiliki 14 jam baterai yang tersisa, dan mereka berjarak 37 km dari pesawat penyelamat. Jadi, mereka membutuhkan rencana untuk melawan para tentara. Atlas mendapat ide dan Smith meyakinkannya untuk bekerja sama, sehingga sinkronisasi bisa ditingkatkan menjadi 60%. Mereka segera menemukan jalan keluar dari gua tanpa menyadari bahwa Casca dapat melihat mereka dari jauh. Atlas terpesona oleh bunga-bunga bercahaya yang mereka temukan dan Smith menunjukkan bahwa dia adalah manusia pertama di sini. Dia menyuruhnya menamai bunga-bunga itu, tapi Atlas tidak bisa memikirkan nama yang lebih baik daripada tanaman. Pada saat itu Smith mendeteksi Casca mendekat dan dia jatuh hati pada rencana Atlas. Dia menanam beberapa sensor gerak yang akan meledak ketika dia terlalu dekat. Gelombang kejut memenuhi area tersebut dengan debu dan asap. Namun Smith baik-baik saja sehingga dia bisa bergerak. Tiba-tiba mereka mendengar transmisi dari Casca dan melacaknya untuk menemukan kepalanya, yang kemudian diambil dan dihancurkan oleh Atlas. Kemudian dia menggunakan chip Casca untuk melacak pesannya ke markas Harlan. Atlas mendapatkan lokasinya di peta dan ingin pergi ke sana untuk menandai pesawat pengebom jarak jauh. Tetapi Smith berpikir itu terlalu berbahaya dan mereka harus pergi ke kapsul penyelamat. Mengabaikan peringatannya, Atlas mencoba mengambil respirator untuk pergi dengan berjalan kaki. Namun Smith menggunakan tautan saraf untuk memblokir kontrol motoriknya. Hal ini membuatnya melihat beberapa kenangan tentang kematian Val dan Atlas,
menjadi panik sampai-sampai dia dapat mengabaikan perintahnya. Smith menyadari bahwa Atlas merasa bersalah terhadap Harlan dan tidak mengerti mengapa, namun bukannya menjelaskan, Atlas malah berpidato tentang penyelamatan umat manusia hingga ia meyakinkan Smith untuk pergi ke tempat persembunyian Harlan. Dalam perjalanan ke sana, Smith dan Atlas menjalin ikatan melalui percakapan filosofis, seperti mendiskusikan konsep hidup dan jiwa, serta apakah hal tersebut berlaku untuk mesin. Ketika mereka akhirnya sampai di tempat persembunyian Harlan, mereka terkejut saat menemukan markas yang sangat besar dan menyimpulkan bahwa Harlan telah bersembunyi selama 28 tahun untuk membangunnya, mengumpulkan senjata, hingga siap untuk melawan. Smith mengubur suar di tanah untuk menandai lokasi dan mengumumkan bahwa mereka harus pergi. Tetapi Atlas menyadari bahwa bot memiliki kapal prajurit dan hulu ledak mereka. Tiba-tiba Smith diretas, yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Musuh mulai mendekat, sehingga Atlas mencoba melarikan diri. Tetapi setelan itu hampir tidak bisa bergerak sebelum peretas mematikannya dan membuatnya jatuh. Atlas menyaksikan dengan ngeri bagaimana Casca baru menemukannya dan menangkapnya. Sementara itu di bumi, seorang tentara menyampaikan pesan yang dikirim oleh Atlas kepada Jake dan dia mengaktifkan protokol darurat. Beberapa saat kemudian Atlas mendapati dirinya dirantai di markas Harlan. Pakaiannya berada di tanah di dekatnya, namun Smith tidak mau menjawab. Harlan muncul dan menjelaskan bahwa masyarakat terus menghancurkan setiap spesies lain, jadi dia akan menghancurkan sebagian besar dari mereka dan menciptakan dunia yang lebih baik. Dia juga mengungkapkan bahwa semuanya telah menjadi rencananya selama ini. Casca sengaja ditangkap agar Atlas dapat menemukan lokasinya dan datang bersama seluruh tim. Sekarang Harlan memiliki kapal dan hulu ledak. Dia hanya membutuhkan kata, sandi lain dari Atlas untuk membuka perisai bumi dan menyerang. Atlas kemudian diikat di sebuah meja di samping Elias yang tidak sadarkan diri, yang telah kehilangan kodenya. Dengan menggunakan alat khusus, Harlan mengakses pikiran Atlas melalui matanya dan mengekstrak kode lainnya. Setelah selesai, dia menyadari bahwa respirator Atlas hanya memiliki sisa oksigen 5 menit, jadi dia memutuskan untuk membunuhnya secara perlahan dan menyakitkan. Untuk mengejeknya, Harlan meletakkan bidak catur di tangannya sebelum pergi. Setelah Harlan pergi, Elias mengungkapkan bahwa ia masih hidup dan meminta maaf karena tidak mendengarkan peringatan Atlas. Ketika dia mendengar setelannya berada di dekatnya, dia memberikan tautan sarafnya untuk menghubungi Smith. Atlas membutuhkan konsentrasi, tetapi dia berhasil membangunkan Smith, namun kemudian mengetahui bahwa dia tidak mampu bergerak. Untuk menimpa kode pengekangan, mereka harus mencapai sinkronisasi 100%. Atlas panik dan akhirnya mengakui mengapa dia begitu takut. Ini adalah kesalahannya karena Harlan mengabaikan pemrogramannya. Ternyata saat masih kecil, dia cemburu pada Harlan karena Val lebih memperhatikannya. Atlas kecil meminta Harlan untuk mengajarinya agar lebih pintar, berharap Val akan lebih menyukainya. Harlan menjelaskan bahwa hubungan itu hanya bekerja satu arah, jadi dia membutuhkan perintah seseorang untuk menggantikannya dan mengajari seorang manusia sebagai gantinya. Atlas percaya dan melakukan apa yang dia butuhkan sambil memegang bidak catur favorit Val yang dia ajarkan untuk dimainkan. Hubungan itu berhasil dan Harlan mengakses pikiran seorang manusia, memberinya gambaran tentang keadaan dunia yang mengerikan. Pada saat Val menyela, semuanya sudah terlambat. Harlan mengendalikan pikiran Val melalui tautannya dan memaksanya untuk mengambil senjata. Val menyuruh Atlas untuk melarikan diri, dan ketika anak itu bergegas keluar, dia mendengar Harlan memaksa Val untuk membunuh dirinya sendiri. Selama 28 tahun, Atlas hidup dengan rasa bersalah karena telah menyebabkan 3 juta orang meninggal, termasuk ibunya sendiri. Namun Smith menjelaskan bahwa dia telah dimanipulasi dan inilah saatnya untuk melanjutkan, meyakinkannya untuk membiarkannya masuk. Sinkronisasi mereka akhirnya selesai 100% dan pakaian tersebut masuk ke dalam ruangan tepat sebelum respirator kehabisan oksigen. Smith menjelaskan bahwa baterainya hampir habis. Harlan akan meluncurkan hulu ledak dalam beberapa menit. Dan para robot melucuti semua senjatanya kecuali satu tembakan di meriam dadanya. Untungnya, ada banyak senjata yang tergeletak di sekitarnya. Ketika Casca lain tiba dengan tim bot, Atlas dan Smith menghadang mereka,
dan mencuri lebih banyak senjata untuk melawan mereka. Mereka bahkan menabrak tembok saat bergerak, menjatuhkan sebanyak mungkin bot dalam perjalanan menuju pintu keluar. Sayangnya, ada terlalu banyak musuh dan keduanya segera terpojok. Pada saat itu, Elias muncul dengan senjata dan dia memberi mereka tanda untuk lari sebelum menembaki sekumpulan tong bahan bakar, menyebabkan ledakan besar yang menghancurkan pangkalan. Smith dan Atlas berhasil keluar dan menembak para robot di sana, menghancurkan menara pengawas dalam aksinya. Ada banyak drone pertahanan yang berhasil ditembak jatuh oleh Atlas. Tetapi sebelum dia bisa mencapai kapal, Harlan muncul untuk mengalihkan perhatiannya dengan peluncur rudal. Smith dan Atlas harus menghindari serangan itu, dan kapal tersebut meluncur dengan hulu ledak. Atlas ingin menembak jatuh kapal tersebut, namun Smith menunjukkan bahwa hal itu akan membuat hulu ledak meledak dan membunuh mereka. Namun Atlas yakin Smith dapat meretas hulu ledak untuk menonaktifkannya, meskipun akan membutuhkan waktu yang lama untuk menembus 5 firewall. Sementara Harlan terus menembaki mereka, Smith bekerja secepat mungkin, dan Atlas memutuskan untuk tetap menembaki kapal tersebut. Sebuah ledakan besar terjadi di langit, namun tidak cukup untuk membunuh mereka, menegaskan bahwa Atlas mempercayai Smith untuk menyelesaikan peretasan tepat pada waktunya. Puing-puing mulai berjatuhan di seluruh pangkalan sehingga Atlas dan Smith mulai melarikan diri. Harlan mengikuti mereka dan mengeluarkan pedang untuk memulai pertarungan. Dia bergerak sangat cepat dan memotong salah satu lengan baju itu, membuatnya jatuh ke dalam lahar. Percikan tersebut menyebabkan lebih banyak kerusakan sementara Harlan melompat ke dalam kostum, menancapkan pedangnya untuk melukai Atlas di dalamnya. Dia membuat setelan itu menggelinding untuk mengeluarkannya, tetapi sekarang lubang-lubang itu membuatnya sulit bernapas dan dia harus menggunakan alat bantu pernapasan terakhir. Kemudian Harlan mengubah pedangnya menjadi cambuk untuk terus menyerang baju itu. Smith menganalisa polanya dan menangkap serangan terakhirnya, menyeretnya ke arah baju itu sehingga mereka dapat meninjunya dan merobek lengan pedangnya. Ketika Atlas akan menghancurkan kepalanya, Harlan menarik lengannya kembali dan menggunakan pedangnya untuk melompati seluruh bagian baju itu, mencoba merusak reaktor. Baju itu hancur dan Atlas hampir mati. Jadi Smith menggunakan energi terakhirnya untuk mengaktifkan defibrilator di tangannya. Harlan menyerang lagi dan Smith menembakkan meriam terakhirnya untuk mendorongnya menjauh. Namun Harlan dengan cepat pulih dan membuat baju itu jatuh. Kemudian Harlan memanjat ke atasnya dan akhirnya menghancurkan reaktor sementara Smith meminta maaf kepada Atlas karena tidak melindunginya. Ketika Harlan memalingkan muka, ia menemukan bidak catur di tanah dan tiba-tiba Atlas muncul di belakangnya, menikam kepalanya. Dia masih bisa bergerak sehingga Atlas meraih kepalanya dan akhirnya memutus sirkuitnya untuk menonaktifkannya. Pada saat itu, Smith mengumumkan bahwa dia mematikan sinkronisasi untuk mentransfer semua oksigen kepadanya. Atlas tidak ingin pergi tanpanya dan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tutorial, mengakui bahwa dia menyukainya. Tersentuh oleh sikapnya, Smith memberinya permen lollipop sebelum mematikannya. Pada saat itu, matahari terbit dan tim penyelamat dari bumi akhirnya tiba. Beberapa waktu kemudian, Atlas sehat berkat lutut sintetis dan tidak bermain catur lagi. Jake datang mengunjunginya dan membawakan bunga bercahaya dari GR-39, mengonfirmasi bahwa mereka menyebutnya tanaman. Kemudian dia pergi bekerja, mengungkapkan bahwa dia sekarang adalah seorang prajurit juga. Saat mereka memperkenalkan ARC barunya, dia terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah menyelamatkan Cakram Smith dan memasangnya di kostumnya.